Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Ciberem khususnya dan Cimahi pada umumnya. Berjumpa dengan kami Puskesmas Ciberem dalam program baru kami yaitu Ngopi Yuk, ngobrol perihal ilmu yang update tentang kesehatan. Nah, sebelum acara kami mulai, saat ini kami bersama dengan kapus kami, Ibu Dr. Mami Rosmala Dewi, dan juga dengan narasumber kami, Ibu Yuni Fianingsi, SKM MKM, yang insya Allah beberapa waktu ke depan akan memandu, akan berbincang mengenai kesehatan yang insya Allah banyak manfaat yang bisa diambil oleh wargi semua. Sebelum perbincangan dimulai, akan ada sambutan dari kapus kami kepada Dr. Mami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Puskesmas Ciberem pertama-tama mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional yang ke-64. Pada hari ini kami telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan sejak pagi, mulai dari penyuluhan, pembagian makanan, olahan telur kepada pasien yang datang ke Puskesmas Ciberem, lalu ada demo masak, dan juga ada lomba yang diikuti oleh para karyawan di Puskesmas Ciberem, yaitu lomba membuat olahan makanan dari ikan untuk karyawan yang perempuan dan olahan makanan dari telur untuk karyawan laki-laki. Dan untuk rangkaian yang terakhir mungkin acara hari ini adalah Ngopi Yuk. Ini adalah inovasi kami yang baru kami launching hari ini dan mudah-mudahan bisa berlanjut untuk Ngopi Yuk edisi-edisi yang akan datang. Itu saja dari saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Dr. Mami. Selanjutnya wargi, sebelum perbincangan dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Yuni Fianingsi, SKM MKM. Beliau merupakan lulusan program D3 Gizi di Politeknik Kesehatan Bandung, program S1-nya di Stikes Unjani, dan program S2-nya Gizi Masyarakat di Universitas Padjadjaran Bandung. Dan dengan rasa bangga, kami juga sampaikan bahwa beliau merupakan tenaga kesehatan gizi teladan tingkat nasional tahun 2024. Selamat siang Ibu Yuni. Selamat siang. Ibu Yuni, pada hari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Untuk temanya apa ya Bu ya? Ya, tema Hari Gizi Nasional kita di 64 ini adalah cegah stunting dengan protein hewani. Nah, ngomong-ngomong stunting, Bu, mungkin di antara wargi yang ikuti live kita di IG maupun di Facebook mungkin ada beberapa yang belum paham nih Bu tentang stunting ini. Nah, kalau menurut Ibu stunting itu apa sih Bu? Ya, terima kasih Bu Safaatul. Ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi saya akan jelaskan dulu itu apa stunting. Nah ya, stunting ini kita lagi ramai sekali ya Bapak Ibu ya, mungkin familiar stunting. Nah, stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh masalah gizi kronis. Jadi masalah gizi kronis itu masalah gizi lampau dulunya, waktu remajanya, waktu hamilnya, waktu melahirkan, sampai menyusui, dan ketika memberi makan kepada anak, yang ditandai dengan perawakan anak itu lebih pendek gitu ya. Jadi dibandingkan usianya itu terlihat pendek. Nah, itu pengertian stunting Mustafa. Nah, kalau gitu saya takut nih, jangan-jangan saya stunting nih Bu. Nah, kira-kira ciri-cirinya itu seperti apa Bu? Ya, kalau stunting ini tidak bisa kita tiba-tiba, anak saya misalnya seminggu tidak makan gitu ya, terus dia jadi besoknya stunting, tidak ya ibu-ibu ya. Jadi stunting itu bisa dilihat ketika anak balita sudah mulai usia 2 tahun. Jadi bisa hasil itu terlihat banget ketika 2 tahun itu dengan cara ibu-ibu bisa menjajarkan ya anak-anaknya di usia 2 tahun itu, kita lihat anak ibu ada di posisi berapa. Apa yang memang anaknya sudah didiagnosis stunting, itu ada permasalahan di kecerdasan. Ya, kecerdasannya memang agak kurang gitu ya. Terus yang ketiga, itu nanti kalau agak menjelang remajanya itu pubertasnya biasanya mengalami keterlambatan. Terus juga gigi, biasanya kalau balita udah mulai tumbuh ya ketika ini itu ada keterlambatan pertumbuhan gigi. Itu sih beberapa ciri khas kalau stunting. Tapi kalau yang khas banget itu dari perawakannya ya Bu, siapa ya lebih pendek dibandingkan usia rata-ratanya.
Jadi apabila anak saya misalnya ya Bu ya, terus tingginya tidak seperti itu, rata-ratanya tidak selalu stunting ya Bu ya. Berarti ada faktor yang lain ya Bu ya, dari perkembangannya juga ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, setelah mendengar stunting itu apa nih? Kira-kira penyebabnya itu apa? Ya, penyebabnya itu bisa Pak. Jadi stunting itu tidak bisa kita menyebutkan oh stunting itu karena kurang makan atau kurang gizi. Jadi dia kompleks banget. Pertama nih dari ketika remaja putri. Nah, remaja putri ini juga salah satu yang harus diperhatikan karena banyak remaja ini yang sudah takut gemuk ya, diet gitu, jadi tidak mau makan dengan istilahnya yang gizi seimbang, makan harusnya 3 kali jadi dikurangin karena takutnya gemuk, padahal lagi remaja putri kan lagi masa pertumbuhan. Betul. Nah, ketika masa pertumbuhan ini lagi penting, nutrisi tidak lengkap otomatis mengganggu. Nah, ini juga nantinya mengakibatkan ke stunting. Yang kedua, setelah remaja itu kan si ibu menikah, hamil. Nah, ketika hamil terjadi nih ibu tuh nggak makan dengan baik, bisa Pak. Nah, misalnya malas makan atau mual muntah ya ibu-ibu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan nantinya anaknya takutnya stunting. Tidak minum tablet tambah darah, tidak datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan. Nah, itu juga salah satu aspek penting. Lalu ketika melahirkan, nah melahirkan kan seorang bayi itu harus langsung ASI eksklusif. Ini misalnya tidak, asinya tidak keluar, atau misalnya malah dipakai susu tambahan gitu karena asinya tidak keluar. Nah, ini juga berpotensi stunting. Lalu mulai 6 bulan dimulai kasih makan. Sudah lahir nih. Ya udah lahir nih si bayi 6 bulan tuh kan mulai makan. 6 bulan anak harus sudah mulai makan. Tapi ternyata anak itu belum dilatih sama ibunya, masih nenek aja, atau misalnya makan tapi belum sesuai gizi seimbang. Nah, padahal 6 bulan kan harus sudah mulai makan Bubur instan biasanya. Nah, padahal kan harus sudah mulai ada lauknya, ada sayurnya. Sampai anak menginjak 1 tahun, 2 tahun itu makannya dilihat. Jadi kalau di masa 1000 hari pertama kehidupan itu ada yang terganggu atau ada yang tidak maksimal, itu akan berisiko stunting. Jadi penyebabnya itu sih dari ketika remaja sampai anak usia 2 tahun gitu. Berarti itu yang disebut kronis ya Bu ya, gizi kronis jadi masa jangka lampau. lampau ya. Nah, ini mungkin penting juga nih buat remaja-remaja putri nih ya Bu ya. Kan sekarang trennya adalah Korean pop ya Bu ya. Nah, dimana remaja-remaja ini teh pingin idolanya seperti idolanya yang kecil kurus gitu ya Bu ya. Mungkin ada pesan untuk adik-adik yang masih remaja. Ya, buat remaja putri, buat para ibu-ibu yang masih punya anak remaja putri ya, buat kita-kita semua, titip buat remaja putri, jangan takut gemuk ya. Karena masa pertumbuhan itu kan apalagi untuk perempuan itu biasanya di usia 17-18 itu sudah mengalami penurunan ya, artinya tidak akan nambah tinggi lagi. Nah, di situ harus dimaksimalkan. Badan akan tinggi, badan akan bertambah itu bila kita mengkonsumsi makanan yang seimbang, gizi lengkap, artinya makan 3 kali, 2 kali selingan, setiap kali makan ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Nah, seperti itu kalau seorang remaja putri makan dari 3 hanya tinggal 1, terus 1 kali makan juga hanya satu jenis makanan, otomatis akan terganggu pertumbuhannya gitu, tidak akan bisa tinggi dengan maksimal. Itu ya Bu siapa ya. Jadi buat remaja putri jangan takut gemuk dulu. Jadi gemuk itu bisa kita siasati nanti setelah para remaja putri mengoptimalkan zat gizinya menuju pertumbuhan. Oke, bagi teman-teman yang masih remaja nih, jadi jangan takut gemuk karena takut gemuk itu berat, biar ibu saja. Begitu ya Bu ya. Oke, tadi sudah ngomong-ngomong tentang penyebabnya nih Bu ya. Nah, kalau dampak dari stunting baik dampak jangka pendek maupun nanti jangka panjangnya bagaimana? Ya, baik, ini bagus ya pertanyaannya juga, dampaknya. Memang kalau anak sudah stunting bakal gimana? Ya sudah jelas ya, pertama itu dari kaitannya produktivitas ya. Jadi karena tadi kan cirinya tuh ada salah satunya kecerdasannya kurang ya. Jadi untuk meningkat produktivitas juga akan terganggu. Terus biasanya kalau anak yang stunting itu dengan pendek, ketika dewasanya kan agak susah ya Bu Sapa ya. Misalnya mau jadi perawat, mau jadi abri atau apa, itu kan tingginya kurang. Nah, itu juga menjadi kedepannya hambatan. Terus yang ketiga, biasanya kalau yang stunting itu beresiko nantinya ada penyakit ini ke arah metabolis ya, seperti diabetes, bisa jantung, bisa kegemukan, obesitas. Nah, itu juga karena bukannya ke atas malah ke samping ya. Jadi banyak sih dampaknya. Terus juga ekonomi, kaitannya juga penanggulangannya jadi akan lebih membutuhkan dana yang lebih banyak lagi. Berarti
Jadi dampaknya ini teh banyak sekali ya, Banyak. sampai ke ekonomi ya, Bu, Iya. ya. Apalagi sekarang pemerintah gencar-gencarnya untuk memerangi stunting ini yang mungkin APBN-nya itu habis ya, Bu ya. Iya betul, karena kan untuk penanggulangan stunting ini kan membutuhkan lumayan dana ya, jadi itu juga akan mengganggu perekonomian juga Bu Syafa. Kalau stuntingnya bisa kita tekan, mungkin anggarannya bisa untuk penyebabnya, dampaknya kan sudah ngeri sekali. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya stunting ini? Ya, baik, upaya pencegahan stunting buat para ibu-ibu itu bisa kita cegah Bu. Biasa cegah itu sebelum terjadi ya Bu Syafa ya. Yang pertama itu ya tadi dari remajanya jangan sampai kekurangan gizi, jangan sampai remaja anemia, minum tablet tambah darah. Lalu ketika hamil juga dimaksimalkan makannya, tablet tambah darahnya, nanti ketika lahir bayi langsung ASI eksklusif. Pokoknya sampai 2 tahun berikan yang terbaik. Lalu yang selanjutnya upaya pencegahannya itu dengan protein hewani Bu Syafa. Makanya kan sekarang Hari Gizi Nasional. Sesuai nih. Iya, tema kita yuk cegah stunting dengan protein hewani lauknya. Nah, maksimalkan ibu-ibu. Buat para balitanya kalau belum mau makan ikan, makan telur atau lauk lainnya, diupayakan lagi, dilatih lagi balitanya mau makan dengan olahan yang lebih menarik. Nah, yang ketiga yaitu tadi jangan lupa ke tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan edukasi-edukasi. Jadi untuk para ibunya biar tahu bagaimana pola asuh, memberikan makan ke anak, praktek pemberian makannya gimana. Ada PMBA tuh Bu Syafa. Jadi dari 6 bulan tuh anak sudah makan tuh dengan porsinya harus berapa, jumlahnya berapa. Nah, nanti ada 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun di atas. Nah, itu juga edukasi penting buat para ibu. Jadi upaya pencegahan stunting itu dari 1000 hari pertama kehidupan, protein hewani, dan peningkatan pengetahuan edukasi. Sedikit tadi sudah disinggung sama Bu Yuni tentang TTD nih Bu. Ternyata dari pengalaman saya nih Bu, ngobrol-ngobrol nih sama remaja-remaja putri nih, banyak ternyata yang tidak meminum TTD-nya. Nah, kira-kira ada tips nggak buat teman-teman yang sedang menyimak pada siang hari ini? Ya, betul ya. Jadi tablet tambah darah ini merupakan salah satu upaya pencegahan untuk mencegah stunting, yaitu dimulai dari remaja putri. Jadi remaja putri itu 1 minggu sekali harus minum tablet tambah darah. Ini udah program pemerintah, program kita dari puskesmas dengan sekolah. Namun yaitu kita sudah membagikan tablet tambah darah Gratis itu Bu? gratis ya. Di sekolah itu biasanya dengan minum bersama Bu Syafa. Jadi ada tiap hari Jumat, ada tiap hari Rabu, itu bersama-sama di lapangan minum bersama tablet tambah darahnya. Jadi remaja putri tidak hanya diberikan tapi dilihat diminum atau tidak. Itu sih salah satu tipsnya, pemantauan. Nanti kalau anaknya libur atau libur sekolah atau libur ada lebaran atau apa, biasanya dibekelin tablet Nah, tambah darah. kalau keluhan pribadi nih, dari beberapa remaja nih, keluhannya katanya mual nih Bu. Ya. Nah, itu gimana? Ada tipsnya nggak Bu biar nggak mual saat minum TTD? Iya, mual itu pasti ada ya ketika awal-awal adaptasi kita minum tablet tambah darah. Tapi untuk tipsnya, jangan lupa kalau minum tablet tambah darah itu harus sarapan dulu. Jangan kondisi perut kosong ya ibu-ibu ya. Sampaikan ke remaja putrinya minimal ada makanan yang masuk. Setelah itu ketika minum tablet tambah darah, upayakan minum itu dengan air putih atau air buah atau jus ya, atau sari buah. Itu akan lebih menyerap zat gizinya, zat besinya lebih optimal. Vitamin C mungkin ya? Ya, vitamin C. Jadi kan di buah itu, di jus itu kan banyak vitamin C. Nah, itu akan membantu penyerapan zat besi. Kalau ternyata sudah dicoba pakai cara itu masih ada mual, bisa diminum di malam hari. Ya, malam hari sebelum tidur. Biasanya itu untuk mengurangi mual. Ya, mungkin untuk remaja putri sudah dapat tips nih, ilmu kita, salah satu ilmu yang kita dapat pada siang hari ini, tips supaya tidak mual minum TTD. Nah, sebelum kami lanjutkan bincang-bincangnya, tidak lupa saya sampaikan ke Wargi bahwa Wargi juga bisa ikut ngobrol dengan kita nih Bu. Jadi silahkan sampaikan pertanyaan Wargi, bisa komentar di live IG kami, bisa di Facebook maupun di live Instagram. Maka silahkan ditunggu pertanyaannya, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ibu. Ibu tadi sudah sampai ke upaya pencegahan Ibu ya. Nah, bersehubungan dengan tema kita hari ini, tema Hari Gizi Nasional, mengenai protein hewani nih Bu. Kadang-kadang orang itu kan pendapatan
ekonominya itu tidak sama ya Bu. Iya. Ketika mendengar kata-kata protein hewani itu yang diingatkan harga daging Bu, Iya. harga daging yang Mahal. mahal, apalagi kemarin tahun baru ya Bu ya, Iya. kita tahu sendiri bahwa harga dagingnya sudah 150 lebih. Nah ini kira-kira tipsnya gimana biar tercukupi protein hewani tapi aman di kantong Bu? Baik, terima kasih. Nah, ini upaya pencegahan stunting itu kan lauk hewani ya ibu-ibu ya. Kita selalu beranggapan kalau lauk hewani itu mahal. Padahal tidak selalu itu. Lauk hewani itu ada jenisnya, pertama telur, kedua ada ikan, ada ayam, daging merah, hati, udang, cumi. Nah, biasanya di masyarakat itu yang familiarnya itu kan telur ya, sama ayam yang gampang. Tapi karena kalau daging sapi mahal Bu ya, sebetulnya semua jenis hewani ini satu keluarga bisa Pak. Yang membedakan hanya kadar lemak ya, kadar ininya, kadar proteinnya. Tapi sebetulnya kalau secara keseluruhan itu tidak jauh beda komposisi gizinya. Jadi kalau kita makan daging satu potong misalnya 40 gram dengan makan telur satu butir, itu semuanya mengandung protein yang baik. Jadi bukan berarti kalau daging itu yang paling terbaik ya gitu. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada bisa dimaksimalkan di telur. Lalu ikan. Nah, ikan ini biasanya ya itu ya jarang mengolahnya karena agak repot sih ya, terus bau amis lah, terus riweuh ada durinya. Betul. Nah itu padahal ikan itu selain mengandung protein ada DHA-nya, ada zat gizi penting lainnya yang buat menambah kecerdasan. Nah ikan harus dimaksimalkan ibu-ibu. Kalau misalnya tidak mau ada durinya, pilih yang pilet gitu ya, atau misalnya diolah dengan dibikin nugget, dibikin bola-bola ikan. Nah seperti itu juga biasanya anak-anak suka. Nah itu dia Bu Wargi, biasanya Wargi boleh menyampaikan keluhannya, boleh. Apa kesulitannya sih memberikan menu-menu protein hewani kepada putra-putri kita? Seperti saya contohnya, saya punya putra yang masih kecil ya Bu. Jadi kalau dikasih makan ikan, apalagi lele gitu ya, sudah ngeri gitu ya penampakannya. Nah kira-kira apa sih contoh-contoh olahan yang memungkinkan untuk ikan gitu? Nah ikan itu biasanya anak kalau lihat utuh ekor gitu, gitu ya, udah lihat seperti monster terus itu. udah gitu takut ada durinya, terus Betul. makannya gimana? Nah Betul. caranya memang harus diolah tambahan, olah lanjutan. Kita ambil misalnya ikan nila, ambil dagingnya, kita olah dengan misalnya bikin bola-bola ikan, tinggal campurkan telur sedikit, kasih sayuran. Kalau anak yang nggak mau makan itu bisa dibikin bola-bola, terus bisa digoreng ya, terus bisa juga dibikin nugget, tadi ya nugget ikan, atau bisa juga dibikin kalau ikan itu ada di stick ya, di stick gitu, dikasih tepung itu. Anak-anak biasanya kan suka yang crispy ya, ada tepung-tepungan. Nah itu bisa salah satu tip mengolah ikan. Setelah misalnya kita nih udah tahu nih cara mengolahnya, tapi ada yang suka tanya, apakah kandungannya sama tidak Bu? Misalnya seperti dibuat nugget nih Bu ya, kan sudah dikukus lalu digoreng. Nah, apakah kandungan gizinya sama enggak sih ketika kita makan ikan yang udah digoreng saja? Gitu? Sebetulnya tidak merusak kandungan secara protein lebih banyak, karena protein itu lebih kuat ya. Artinya gini, kalau ikan segar kan digoreng ya. Nah, kalau ini ikannya misalnya diolah dengan nugget, apakah berkurang nilai gizinya? Tidak. Malah kalau di nugget itu kan ada tambahan, dikasih telur ya untuk merekatkan adonannya, terus juga ditambahkan minyak, digoreng juga, terus ada ditambahkan tepung panirnya. Jadi sebenarnya tidak mengurangi nilai gizinya, bahkan itu adalah salah satu tips anak yang tidak mau makan ikan dalam bentuk utuh. Ya selain itu juga kalau kita orang tua tadi sudah disebutkan sama Ibu, suka khawatir Bu kena duri ya Bu ya. Nah kalau dengan olahan seperti nugget tadi, bola-bola ikan itu sepertinya lebih aman ya Bu ya. Lebih aman. Terus lebih menarik ya Bu ya. Dibikin bakso juga bisa, Bakso ikan gitu. Jadi kan anak tuh nggak tahu si itu ikannya tuh betul dalam bentuk utuh, terus malah dibentuk bola-bola. Si bakso kan lebih menarik. Lebih mengelabui gitu ya Bu ya. Ibu, kebetulan ada pertanyaan, sebentar saya baca ya Bu ya. Ada pertanyaan dari Wargi nih Bu, dari Ibu Neng Rostini. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih, kalau dulunya bayi lahir BBLR nih Bu, apakah bisa menyebabkan stunting? Mana silahkan dijawab. Ya, bagus. Terima kasih Bu Neng pertanyaannya. Apakah
bayi dengan BBLR akan beresiko stunting? Ya, bagus nih pertanyaannya. Jadi bayi itu ada standarnya ya Bu, lahir itu yang dinyatakan aman itu berapa? Minimal harus 2,5 kilo. Nah, kalau anak dengan bayi lahirnya kurang atau BBLR atau BBL ya di bawah 2,5, terus tidak diantisipasi selanjutnya, artinya ibunya tidak memberikan ASI dengan maksimal, nanti makannya tidak bagus, itu bisa beresiko stunting. Namun banyak juga yang BBLR dengan ibunya akhirnya mengoptimalkan karena aduh anak saya ini udah ada resiko stunting karena BBLR, dia tidak mau berkelanjutan. Ada yang berhasil juga, tapi yang dikhawatirkan itu sudah sama BBLR, bayinya kurang berat badannya, ibunya tidak telaten memberikan ASI, makannya juga kurang bagus ketika 6 bulan, ya maka bisa terjadilah itu stunting. Jadi memang resiko stunting itu ada pada BBLR, ada betul. Berarti dari kesimpulan yang tadi Ibu Yuni sampaikan, betul Ibu Neng bahwa untuk bayi dengan riwayat BBLR akan meningkatkan risikonya terjadi stunting. Maka dari Ibu Yuni tadi disampaikan jika memang sudah terjadi BBLR maka bayi itu harus dikejar karena startnya di belakang dari teman-temannya ya Bu ya. Betul. Jadi harus lebih ekstra. Tapi kan lahir itu masih masa 1000 hari pertama kehidupan, dia masih masa emas, masih bisa dikejar. Ibunya masih bisa mengoptimalkan ya ibu-ibu. Jadi jangan nyerah. Duh anak saya sudah BBLR pasti jadi stunting, masih bisa dikejar, masih betul. bisa. Kalau bahasa gaulnya mah jangan insecure Ibu. Kalau anak kita BBLR jangan insecure, tetap tancap gas, kejar di 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Terima kasih Ibu Yuni. Selanjutnya, mangga silakan kalau masih ada yang mau bertanya, seperti tadi Ibu Neng, masih bisa kami tampung dan insya Allah nanti akan dijawab. Terima kasih Bu Neng sekali lagi atas pertanyaannya. Mungkin ada Ibu Kader yang sedang menyimak di sini. Selamat siang, saya ingin menyapa Ibu Kader seluruh puskesmas Ciberem. Terima kasih ibu-ibu yang sedang nyimak sambil ngantuk-ngantukan mungkin ya Bu ya, tapi jangan lupa ilmunya tetap harus bertambah ya Bu ya. Oke Ibu, tadi misalnya ada kesulitan Ibu dalam memberikan protein hewani. Misalnya ibu yang murah telur, tapi anak saya teh alergi. Nah, itu gimana Bu? Ya, jadi bagus ya. Nah, yang paling murah telur, tapi anaknya alergi. Nah, kumaha gitu ya. Sebetulnya alergi itu kan ada waktunya. Ketika mungkin di balita dia masih alergi, tapi dengan bertambahnya umur 5 tahun ke atas itu alergi itu akan berkurang. Jadi ibu-ibu harus tetap mencoba gitu ya, jangan mencoba artinya kalau alerginya masih tingkatnya ringan gitu ya, tetap dicoba sedikit-sedikit. Nah, kalau ternyata dicoba sedikit-sedikit masih alergi, nah ibu bisa beralih ke ikan. Ya, ikan yang tadi ya ikan juga lebih ini, atau ati. Nah, ati ayam, ati sapi itu kan juga harganya mungkin terjangkau, memang lebih tinggi dari telur ya, tapi itu juga tidak kalah nilai gizinya. Atau ibu-ibu bisa mencoba di seafood. Seafood itu kan ada udang, cumi, tapi agak lebih mahal ya. Betul, biasanya kalau yang sudah alergi alergi telur biasanya juga ke seafood ya gitu. Betul. Tapi nanti kita harus pantau dulu alerginya sejauh mana. Jangan sampai sebetulnya sih anaknya nggak alergi banget gitu, cuma dia masih nolak, itu tetap dikenalkan ya Bu. Kalau anaknya masih ngelepeh dicobain 1 kali 2 kali belum mau, tetap dicoba. Tapi kalau untuk alergi sendiri memang ada bahan tertentu yang harus dikurangin dulu. Nah, bisa beralih juga ke protein nabati. Nah, kacang-kacangan itu juga bisa. Nah, tadi berkaitan dengan yang Ibu sampaikan tentang perkenalan protein hewani. Nah, kapan sih anak-anak kita teh harus mulai dikenalkan? Mulai usia berapa? Dan berapa sih porsinya? Ya, baik. Nah, ini terkait pemberian makan ya pada bayi dan anak, atau PMBA, ibu praktek pemberian makan pada bayi dan anak. Itu makan itu mulai dari 6 bulan. Ya, 6 bulan teng itu harus mulai makan. Mau diskon 1 bulan jadi 5 bulan, jangan ya Bu ya. Atau misalnya nanti aja 7 bulan lebih lama lagi juga jangan. Kenapa? Karena 6 bulan itu adalah waktu yang terbaik. Kalau ibu terlambat, ibu juga akan menyebabkan nanti anak susah makan. Atau terlalu dini juga nantinya akan menyebabkan permasalahan susah makan. Nah, yang pertama itu 6 bulan itu yang dikenalkan itu Bu, mulai 4 bintang. Ya, 4 bintang. 4 bintang itu yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu ada pada nasi. Yang kedua, bintang yang kedua ada pada lauk hewani ya, lauk hewani dan
olahannya. Nah, yang ketiga itu kacang-kacangan, biasanya pada olahan tahu dan tempe. Yang keempat, bintang keempat adalah sayur dan buah. Jadi mulai ketika mengolah makan itu ada misalnya bubur ya, ada tambah ayamnya, ditambah tahu, ditambah sayur, nanti ada buahnya. Jadi sudah mulai dikenalkan 4 bintang. Itu di usia 6 Iya, bulan ya, Bu, sudah ya? mulai, tapi mungkin dengan porsinya masih terbatas. Biasanya kalau mengenalkan makan itu baru 2 sendok makan, Bu. 2 sendok makan dewasa dulu. Satu hari cukup 2 kali dulu, bertahap nanti naik 3 kali. Itu porsinya. Jadi tidak bisa langsung 1 mangkok. Betul, Wah. suka sedih, Bu. Iya. Saya bikinnya kan banyak nih, satu mangkok kecil ya, Bu ya. Tapi kok nggak habis deh. Aduh, 2 hari masih sama seperti itu, akhirnya patah semangat. Nah, itu kadang ibu-ibu tuh selalu beranggapan mulai 6 bulan itu makannya sampai 1 mangkok. Padahal cukup 2 sendok makan dulu. Nanti dia adaptasi, naik 3 sendok, mulai 1/4 mangkok, setengah, bertahap gitu, Bu. Jadi kita jangan langsung kayak pengen menu dewasa. Kan lambungnya tuh masih sebesar ini ya, ibu-ibu ya. Jadi 6 bulan ya kepalan anak gitu ya, kurang lebih kan. Jadi lambungnya belum besar. Jadi memang masih porsinya masih bisa sedikit-sedikit, tapi ibu berikan lebih sering. Tuh, Wargi, kita dapat ilmu lagi ya, Wargi ya, bahwa untuk anak usia 6 bulan itu ya memang harus sudah dikenalkan protein hewani, tapi porsinya tidak seperti kita ya, Bu ya. Jangan berharap nanti habis 1 mangkok ya, Bu ya. Kita harus bertahap, kata Bu Yuni. Oke, Bu Yuni, kita dapat pertanyaan lagi nih, Bu. Alhamdulillah diskusi kita jalan pada siang hari ini. Walaupun masih edisi pertama, alhamdulillah ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Atika. Ya. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam. Saya Ketua RT 4 RW 15 mau tanya, apakah yang mengidap penyakit komplikasi seperti diabetes, lambung, dan hipertensi bisa sembuh? Dan makanan apa saja yang dilarang untuk hipertensi dan diabetes? Oh iya, baik. Ini terima kasih ya Bu Atika. Ini juga masih berkaitan dengan kesehatan. Ya, gizi. Nah, ini Bu RT ya, Bu RT 4. Ya, pertanyaannya bagus Bu RT. Terima kasih mewakili mungkin warga lainnya. Makanan kalau penyakit diabetes, hipertensi apakah bisa disembuhkan? Nah, ini pertanyaannya bagus. Kalau saya kena diabetes bisa sembuh nggak? Bisa, Bu. Tapi sepertinya bukan hanya kita mengandalkan medis obat saja, tapi harus pengaturan makannya. Jadi kalau ibu misalnya sudah didiagnosis diabetes atau gula dengan kadar gulanya di atas rata-rata, nanti kan biasanya dokter meresepkan obat. Nah, itu harus diminum ibu. Jangan takut, aduh saya jadi ketergantungan minum obat, karena obat itu sudah diatur untuk penderita diabetes. Nah, yang tidak kalah penting adalah pengaturan makan. Nah, pengaturan makannya itu untuk penderita diabetes, pertama harus tepat jumlahnya itu porsinya. Jadi tidak bisa yang diabetes itu makannya lebih banyak dari standar. Nah, misalnya harusnya 1 piring 2 piring. Nah, Tepat ya jumlahnya. tepat jumlah. Kedua, tepat jenisnya. Jenisnya. Jenisnya itu harus kurangin yang karbohidrat sederhana, ya kayak gula, Bu, gula pasir, gula merah. Nah, madu itu harus dikurangin karena Madu ternyata ya, harus karena dikurangi. kan madu itu kan juga pasti ada kadar gulanya ya. Nah, itu juga untuk diabetes dikurangin dulu. Nah, yang ketiga jumlah, jenis, dan jadwal. Ya, 3J ya Bu buat untuk diabetes jadwal. Jadwalnya harus tepat. Kalau makannya pagi harus pagi Bu, siang, malam juga 1 kali. Jangan sampai saya emang nggak mau makan pagi, nanti makannya siang aja double. Nah, nggak bisa kalau buat penderita diabetes, harus 3J. Jumlahnya, jenisnya, dan jadwalnya. Ya, Kalau untuk hipertensi, Nah, kalau untuk hipertensi, ibu kalau hipertensi itu kan menyebabkan tekanan darahnya tinggi ya, di atas 130, 140. Nah, itu harus bagaimana makannya? Nah, bisa disembuhkan? Bisa, artinya dengan makan obat teratur dan minum obat teratur dan makannya harus disiplin. Yaitu kurangi makanan yang mengandung garam, Bu, garam dapur, jangan terlalu asin. Terus makanan yang diolah menggunakan pengawet juga harus dikurangin. Kan nggak asin, tapi kalau pengawet itu bisa beresiko meningkatkan tekanan darah tinggi, Bu. Misalnya kayak makanan instan ya, mie instan, terus kue pabrikan, terus misalnya yang lainnya minuman-minuman itu juga tidak disarankan untuk penderita hipertensi ya. Kurangin asin ogenya, Bu. Nah, asin udah asin kan lebih favorit. Nah, tapi untuk yang hipertensi mah wayangnya harus dikurangin dulu ya, Bu Syabah. lalu
makanan apa saja yang dilarang? Ya, makanan yang dilarangnya tadi kalau hipertensi, garam dapur, makanan yang menggunakan pengawet ya, kayak sarden gitu ya, kayak sosis itu dikurangi karena ada pengawetnya. Terus juga minuman-minuman bersoda dikurangi, yang penting garam dapurnya harus dikurangi, itu untuk hipertensi. Mungkin sebenarnya untuk pasien-pasien diabetes dan hipertensi ini mungkin lebih tepatnya disebut terkontrol ya, Bu ya. Betul, betul. Terkontrol. Jadi Ya. kadar gula dan tekanan darahnya terkontrol gitu Kontrol ya, Bu, ya, betul. jadi begitu Bu tadi jawaban dari Bu Yuni bahwa diabetes dan hipertensi itu bisa kadarnya bisa terkontrol ya Bu ya. Lalu makanan yang dihindari tadi sudah disebutkan, yang penting 3J ya Bu ya. Ya, untuk diabetes ya. Rumusnya ada 3J, tepat jumlah, tepat jenis, dan juga jadwal. tepat jadwal. Untuk hipertensi tadi dietnya diet garam ya Bu ya. Ya, dia rendah garam. Oke, terima kasih Bu Atika atas pertanyaannya. Kami masih menunggu pertanyaan dari wargi yang masih menyimak live kami. Selanjutnya Ibu, tadi mengenai stunting, balik lagi ke stunting ya Bu ya. Tadi sedikit melebar gitu ya Bu, balik lagi ke stunting. Nah, kalau stunting dan olahan hewani ini, kebanyakan teh dalam apa ya, dalam bentuk menu besar gitu. Ya. Kalau cemilan-cemilan Bu, maksudnya kan anak-anak ya Bu ya, kadang-kadang ada selingan-selingan di antara jam makan pagi dan makan siang. Nah, kira-kira selingan apa sih yang bisa dibuat yang mengandung protein hewani? Ya, baik. Nah, ibu-ibu untuk menu balita itu kan jadwalnya 3 kali makan ya, 3 kali menu besar. Kecuali anaknya porsinya tidak bisa banyak, bisa 4 atau 5 kali makan. Nah, ada selingan yang namanya kudapan. Nah, kudapan apa sih yang bagus, yang mengandung protein, yang bisa menjadi alternatif pencegahan stunting? Ya, ibu-ibu ya, banyak. Nah, ibu-ibu pertama bisa mengolah misalnya di kudapan itu, misalnya pertama di puding. Ya, pudingnya kan kalau puding standar lah ya, puding warna-warni atau apa. Nah, ibu-ibu bisa menambahkan susu. Ya, bisa menambahkan roti, bisa menambahkan bahkan puding itu ada puding kayak puding roti itu ada tambahan telurnya, bisa apa ya, tinggal bahan dasarnya ada agar-agar itu bisa. Jadi dia kudapannya berbentuk puding tapi padat nilai gizinya, ada telurnya. Lalu kudapan yang lain ada misalnya roti robot goreng. Nah, ya roti di dalamnya itu kita masukkan nih ada ikan atau ayam ya yang dicincang halus, dicampur kalau anaknya suka tambahan keju gitu, dibentuk di segitiga terus digoreng, dipanir, itu bisa juga menjadi kudapan, dia tinggi protein. Kalau ada anak-anak yang tidak suka makanan yang manis nih, Ya. kan ada seleranya Ya, sukanya asin, ya, gimana ya. Bu? Kalau yang seleranya sukanya asin bisa juga kita siasatin dengan cemilan-cemilan asin. Misalnya ya, kalau anak-anak itu ada pernah dengar takoyaki ya Bu siapa? Nah, takoyaki itu kan favoritnya cemilan asin Itu ya. Jepang-Jepang gitu ya wargi ya. Itu bisa di tengahnya itu ditambahkan ikan potong kecil-kecil, bisa ditambahkan telur puyuh, bisa ditambahkan keju kalau ada, atau misalnya anaknya mau, itu bisa menjadi cemilan. Jadi anaknya sekali nyemil padat nilai gizinya, kecil tapi padat gitu. Kalau ibunya mau boleh ya Bu Boleh. ya? Boleh ternyata lagi. Nah, kita bikin takoyaki untuk anak dan juga kita sendiri. Ibu, tadi sudah pertanyaan dari Ibu Neng Rostini. Ternyata masih ada yang bertanya Bu, Ya, alhamdulillah. Halo Ibu Neng Karlina dari RW30 kalau tidak salah ya Ibu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Neng. Saya mau bertanya, jika anak di atas 5 tahun yang terindikasi resiko stunting, apakah masih bisa dicegah atau diobati? Ya, bagus nih ya. Tadi kan kalau stunting ini bisa terlihatnya setelah anak 2 tahun nih. Ternyata anaknya bertambah umur 3, 4, 5, dan ketika 5 tahun tuh dibandingkan teman-temannya masih terlihat kecil. Nah, gimana, apa masih bisa diantisipasi, bisa upaya ditanggulangi? Masih bisa Bu Neng, jangan patah semangat, karena kan anak itu masih pertumbuhan ya, sampai dengan tadi 17, 18 tahun masih bisa dikejar, salah satunya dengan protein hewani. Cuman memang ketika kalau dari ibunya hamil sampai 2 tahun itu perkembangan pesat, cepat. Jadi kayak kereta teh pusat gitu ya. Jadi kalau makan teh bisa Naik cepat gitu ya, gitu. Bu, ya. Jadi naiknya tuh cepat. Tapi kalau ketika sudah 2 tahun ke atas itu sudah mulai tidak Melambat. melambat. Nah, maksudnya itu saja, tapi bukan berarti
berarti sudah tidak berkembang lagi. Tidak Bu Neng, masih bisa dikejar. Bahkan ada anak juga ketika SD-nya dia makannya mulai bagus, makan mau 3 kali cemilannya bisa tambah tinggi. Ya dikejar tadi dengan itu protein hewani, maksimalkan Bu Neng, cemilannya kedah aya protein hewani. Nah, makan setiap makan ada, anak mau makan apa sok dikasih, tapi yang kita nilai gizinya jelas gitu ya, jadi yang mengandung protein hewani. Masih bisa ya Bu Neng, jangan putus asa, jangan patah semangat, insya Allah masih bisa selama ibunya memang berupaya dengan maksimal. Kalau udah memang anaknya terlihat kecil 5 tahun tapi ibunya pasrah cenah bios lah da kumaha deui, nah itu kan yang nggak bisa dikejar gitu Bu Syafa. Jadi masih bisa ya. Semangat Bu Neng, kata Bu Yuni masih bisa ditanggulangi Bu, dikejar. Walaupun sudah tidak secepat kereta wus gitu ya Bu ya, selama belum 17 tahun ya Bu ya, Masih pertumbuhan masih masa pertumbuhan masih bisa dikejar. Oke, terima kasih kepada Ibu Neng Karlina. Selanjutnya Ibu, tadi kan Ibu juga sempat menyinggung tentang susu nih Bu ya. Nah, susu ini bagaimana Bu? Ya. Tadi kan stunting ya, protein hewani juga nih. Bagaimana kalau tentang susu Bu? Ya, ini bagus juga pertanyaannya. Banyak ibu balita yang curhat nih Bu Syafa ke saya, Bu Yuni, anak saya nggak mau minum susu, kumaha atuh, jangan kurang gizi, anak saya mah nggak mau minum susu pisah. Ibu, susu itu adalah salah satu sumber protein hewani. Jadi kalau anak ibu tidak bisa minum susu atau tidak mau, nggak usah panik selama dia masih mengkonsumsi protein hewani lainnya. Nah, kenapa ibu-ibu teh selalu beranggapan susu teh ya? Karena susu teh gampang ya Bu ya, bikin dot tinggal minum, gelas dibikin tinggal minum, itu saja. Tapi sebetulnya tidak kalah nilai gizinya dengan protein lainnya. Jadi kalau anak tidak mau susu gak usah panik, tapi harus protein lainnya dikejar. Tapi ini mah udah mas susu nggak mau, lauk lain yang nggak mau, nah itu yang khawatir, yang ditakutkan. Jadi anak dapat apa proteinnya gitu. Jadi tidak apa-apa kalau tidak susu mah. Ya, jangan panik gitu. Oke. Kalau anak Bapak Ibu tidak suka susu, don't worry, be happy, kata Bu Yuni. Oke. Ibu tadi sudah susu nih Bu ya. Nah, ketika anak-anak sudah protein hewani, kadang-kadang ada nih Bu yang anak teh suka protein hewani, tapi justru tetangganya nggak mau sayur dan buah. Itu gimana? Apakah protein hewani ini harus selalu bersandingan dengan sayur dan buah, atau ada boleh kalau sudah hewani mah nggak apa-apa lah gitu. Ya, bagus ya, ini juga anaknya sudah bagus nih protein hewaninya, tapi ternyata si sayur buah kurang. Nah, apa jadi masalah juga? Bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena sayur dan buah itu kan salah satu yang tadi 4 bintang ya ibu-ibu ya, dan sayur buah itu mengandung sebagai sumber vitamin dan mineral. Jadi banyak pada sayur dan buah. Kalau anak tidak mengkonsumsi sayur dan buah akan kekurangan vitamin dan mineral. Kalau vitamin mineral, apa sih dampaknya kalau kekurangan? Banyak Bu, bisa kekurangan vitamin A, ya bisa kekurangan daya tahannya. Nah itu kan banyak pada vitamin. Nah kalau anak yang nggak mau makan sayur buah, itu tadi ibu biasa siasatin dengan masukkan ke dalam makanan. Kayak tadi kita demo masak nih Bu Syafa yang nugget ikan, tapi isi nanti ada sayuran, ada wortel kita cincang halus, daun kelor kita cincang halus, itu dimasukkan menjadi nugget dan anak nggak tahu itu ada sayurnya. Jadi kita harus lebih pintar juga Bu dari anak. Jangan sampai anak nggak mau makan sayur, ibu nyerah. Diemkan Terus kalau misalnya sayurnya nggak mau banget, tadi diakalin gini masih sedikit-sedikit, boleh buah-buahannya juga, karena sayur dan buah itu adalah sumber vitamin dan mineral. Buahnya maksimalkan lagi. Ya. Lengkap sekali jawaban Bu Yuni. Wargi, ada lagi pertanyaan masih banyak, insya Allah masih banyak ya Bu ya. Tapi saya ingin menyampaikan Ibu wargi semua bahwa insya Allah program Wapiyu akan dilakukan secara rutin. Jadi untuk kali pertama ini mengenai gizi, mungkin bulan depan dengan tema yang lain. Maka silakan wargi kalau ingin memberikan masukan atau ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, silakan melalui DM kami, silakan disampaikan. Atau misalnya saya mau bulan depan mengenai PTM misalnya, atau minggu depan mengenai KIA, atau lebih mengerucut lagi kepingin diet hipertensi misalnya, maka silakan sampaikan masukannya kepada kami via DM ataupun bisa melalui hotline kami. Tapi
sebelumnya masih ada satu pertanyaan sebelum diskusi kita tutup ya. Ya. Ibu, karena sudah cukup lama ya Bu ya. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Ibu Via. Halo Ibu Via. Selamat siang Ibu Yuni. Selamat siang. Saya Via dari RW 14 mau bertanya, kalau anak usia 7 tahun memiliki alergi makan makanan hewani dan susu, bagaimana Ibu? Alergi itu terlihat dari kulit langsung gatal. Nah, seperti apa ini Bu? Ya, baik, terima kasih nih Bu Via ya. Anaknya sudah 7 tahun ya Bu ya, tapi masih mengalami alergi. Nah, kalau alergi ini berarti ada respon tubuh ya Bu, anak tidak bisa menerima protein, khususnya di lauk hewani. Nah, Ibu bisa coba dulu, ternyata kalau misalnya bikin alerginya itu telur, berarti memang harus dikurangin dulu, ikan kurangin dulu. Tapi coba Bu, di daging. Ya biasanya kan kalau daging ayam, daging sapi itu dia kadar untuk yang membuat alerginya tidak terlalu ini. Dicoba, jadi kalau Bu Via ini harus punya listnya Bu. Anak saya dicoba telur bagaimana, nah, ini semua jenis lauk hewaninya dicoba dulu, dilihat, tadi kan katanya sampai ada ruam ya, nah itu memang ciri khas alergi. Tapi kalau ternyata semuanya sudah Ibu coba, masih alergi semua, gimana atuh ya, susu juga nggak mau, anak saya gimana buat pertumbuhannya, padahal kan tadi cegah stunting dari protein hewani. Nah, Ibu bisa beralih ke soya Bu, atau kacang-kacangan. Itu adalah protein nabati ya. Memang protein nabati tidak sebesar protein hewani, tapi dia masih berfungsi untuk pertumbuhan. Jadi Ibu bisa beralih ke kacang-kacangan, bisa ke tahu, bisa ke tempe, kacang hijau, kacang kedelai ya. Pokoknya jenis kacang-kacangan Ibu bisa coba. Nah, kita lihat apakah makannya mau atau tidak. Nah, dilihat ternyata kalau kacang-kacangan dia kadar ininya tidak terlalu tinggi menyebabkan alergi. Jadi coba ya Bu ya di protein nabati. Jangan lupa karbohidratnya, karena karbohidrat juga kan masih ada kandungan proteinnya ya Bu. Di nasi, ya di kentang itu juga dioptimalkan. Jadi jangan sampai udah ada kondisi alergi makannya tidak, yang lainnya tidak seimbang. Itu ya Bu Syafa. Baik, terima kasih Ibu Yuni atas jawabannya. Jadi Ibu Via, kata pepatah tak ada rotan akar pun jadi. Jadi apabila sudah 7 tahun masih alergi protein hewani, maka bisa dikonversikan, bisa diganti dengan protein nabati, walaupun kandungannya tidak sama sehebat protein hewani, namun bisa mencukupi untuk kebutuhan protein buah hati Ibu Via. Oke. Baik Wargi, terima kasih atas umpan baliknya Ibu. Ada sudah 4 orang yang bertanya dan masih banyak pertanyaan yang disimpan oleh admin kami yang belum sempat kami bacakan dan dijawab oleh narasumber kami. Insya Allah karena masih banyak pertanyaan, insya Allah untuk bulan depan masih mengenai stunting ya Bu ya. Maka nanti ditunggu jadwal putarnya, jadwal live kami di IG kami PKN Ciberem Cimahi. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas perbincangannya hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapat, khususnya saya senang sekali, tidak ada bosan-bosannya ngobrol dengan Bu Yuni. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi dan berbincang lagi. Baik Wargi, terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan-bosan, terus ikuti live IG kami dalam program Ngopi Yuk, ngobrol perihal ilmu yang update tentang kesehatan. Baik, kami akhiri, saya Syafaatun Nafia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti bulan depan masih starting lagi. Panjangnya Udah perdana, banyak yang nanya loh, luar biasa loh. besok nih. Nanti aku belajar jadi lagi gimana tadi view-nya ini satu, nanti kita cari lagi. Tapi pertama ada suara-suara dulu ya tadi. Udah besok tinggal Noy, aku yang belajar jadi operator ya. Gantian ya. ini mesti save. Udah. Belum tahu. Belum diberhentiin? Belum, itu lagi. Berarti bulan depan masih stunting, jadwalnya kita bikin sebulan sekali dulu ya Teh ya. Soalnya ini Teh lagi dia posyandu udah nggak ada ya Teh. Nanti buat aja Mbak Syafa setiap bulannya ada jadwal. Jadi tadi dokter Kamal juga mau ngisi untuk malam.